Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caisa Orchida Wihazizalfa dengan NIM 2402106057. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait remaja madya dan juga remaja akhir. Remaja madya adalah remaja dengan rentang usia 15 hingga 18 tahun. Pada masa ini, pubertas sudah berjalan. Pada hormon seks laki-laki, testosteron meningkat yang memicu pertumbuhan otot, perubahan suara, pertumbuhan rambut wajah dan tubuh. Sedangkan pada perempuan, estrogen dan progesteron meningkat yang membuat mulai berkembangnya payudara, mulai menstruasi dan juga perubahan distribusi lemak tubuh. Selanjutnya, remaja akhir. Remaja akhir dimulai dari usia 18 hingga 21 tahun. Pada masa ini, pubertas memasuki fase konsolidasi. Secara hormonal dan fisik, tubuh mulai matang mendekati dewasa, dengan fungsi reproduksi yang hampir atau sudah sepenuhnya bekerja. Selanjutnya ada ciri fisik. Pada remaja madya, pertumbuhan tinggi badan biasanya mulai melambat, proporsi tubuh mendekati dewasa, koordinasi motorik halus meningkat. Sedangkan pada remaja akhir, puncak tinggi badan tercapai, massa otot dan kekuatan fisik stabil, kapasitas kardiovaskular optimal. Lalu kita masuk pada karakteristik. Pada remaja madya, mereka sedang mencari identitas melalui proses emosional yang intens. Hubungan dengan teman sebaya sangat dominan. Mereka mulai memiliki orang yang disukai. Dorongan seksual lebih tampak dan emosi yang tidak stabil seperti strom dan stres. Sedangkan pada remaja akhir dapat memandang hidup lebih komprehensif. Identitas intelektual dan kepribadian mulai terbentuk. Mereka juga lebih mandiri dalam identitas dan pemikiran. Lebih matang secara emosional, pengendalian diri meningkat, tekanan dari peer group mulai berkurang. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget dan juga David Elkin. Jean Piaget menyatakan bahwa pada tahap operasional formal yang dimulai sekitar usia 11-12 tahun hingga dewasa awal, terjadi perubahan kognitif yang signifikan pada individu karena remaja memiliki pemikiran formal operasional. Ditandai dengan pemikiran yang abstrak, idealis, dan juga lebih logis. Juga didominasi pemikiran idealisme yang mana remaja mulai terlibat dalam spekulasi tentang siapa dirinya, keinginan dirinya, atau apa yang orang lain inginkan terhadap dirinya. Selanjutnya, teori David Elkin. David Elkin mengembangkan konsep egosentrisme remaja yang terkait dengan tahapan formal operasional Piaget, ditandai oleh dua pola pikir khas, yaitu imaginary audience dan personal fable. Egosentrisme adalah kesulitan remaja untuk membedakan antara apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Karena mereka dapat berpikir tentang pemikiran orang lain. Mereka berasumsi bahwa pemikiran mereka adalah fokus perhatian semua orang. Selanjutnya, strategi yang efektif dalam menghadapi masalah sosial emosional remaja. Remaja memiliki dua aspek dalam sosial emosionalnya, yaitu konsep diri dan juga harga diri. Konsep diri adalah pandangan kognitif atau deskripsi tentang siapa diri kita. Ini adalah jawaban atas pertanyaan siapa aku. Mereka mulai menyadari bahwa kepribadian mereka memiliki banyak sisi dan bisa berbeda dalam situasi yang berbeda. Lalu harga diri. Harga diri adalah evaluasi emosional atau perasaan kita terhadap konsep diri kita ini. Ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana perasaan kita tentang hal itu. Masalah perkembangan sosial yang sering muncul pada tahap ini itu lebih ke penampilan fisik, penerimaan teman sebaya, prestasi akademik, dan hubungan dengan orang tua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.